pada dasarnya kita menyimpan bahan itu yang bagusnya itu 1 jengkal atau lebih-lebih sedikit atau kurang-kurang sedikit seperti ini, kurang sedikit dari 1 jengkal. Mengapa pasnya berkisaran antara 1 jengkal lebih sedikit atau kurang sedikit? Karena kalau kita buat lingkaran seperti ini misalnya, umpamanya kita mau memelihara bahan di sini 1, di sini 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung aja teman-teman sahabat kopi lebah, saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita menumbuhkan tunas pada tempat yang kita inginkan. Saya akan contohkan kepada sambungan yang ini karena kebetulan saya akan melakukan sortasi. Jadi kita praktikkan saja di sini bagaimana caranya kita menumbuhkan tunas pada tempat yang kita inginkan. Agar lebih mudah kita pahami dan lebih jelas kita lihat. Seperti yang kita lihat ini banyak sekali bahan-bahannya atau bahan B0. B0-nya ini belum saatnya untuk kita pelihara. Ini belum saya lakukan sortasi. Tetapi apabila mau kita rempel atau kita putil, ini biasanya kalau kita misalnya saya contohkan. Mana saya contohkan seperti ini yang saya maksud putil itu ya. Nah, langsung kita putil seperti ini. Nah, dia tidak menyisakan tunggul. Nah, ini jangan kita lakukan pada tunas yang kita inginkan. Seumpamanya ini sudah pas. Ini memang kita ingin memelihara bahannya tepat di sini. Tetapi sekarang belum saatnya untuk kita pelihara bahan ini. Mengapa belum saatnya? Karena ini masih saja B1 atau pertama sekali berbuah. Masih berbentuk B1 seperti ini. Jadi kita belum waktunya untuk memelihara bahan ini. Sedangkan yang lain-lain ini, yang dari bonggol ini, saya langsung karena saya melakukan sortasi, langsung saya buang saja ini, saya rempel atau saya potil. Jadi untuk yang ini, karena memang di sini sudah tepat waktunya, sudah tepat tempatnya, tetapi belum waktunya untuk kita menyimpan bahan ini, maka kita potong saja seperti ini. Kita potong. Saya dekatkan, potong. Biar kita sisahkan 1 buku. 1 buku, bukunya ini. 1 buku atau 1 ruas. Jadi saya dekatkan, kita potong saja seperti ini. Nah, ini dia masih menyisakan tunggul seperti ini. Tujuannya jika kita menyisakan tunggul seperti ini nantinya beberapa bulan kemudian akan keluar lagi dari sini. Seumpamanya dia keluar lagi dari sini, nantinya kita potong juga seperti ini. Jangan kita rempel atau jangan kita putil. Kalau kita putil ya seperti tadi yang saya sebutkan, dia seperti ini misalnya. Nah, yang ini karena memang akan saya rempel yang ini. Kalau kita rempel atau kita potil seperti ini, nah dia akan susah. Kecil kemungkinan akan keluar lagi dari sini. Karena nodusnya atau alon mata tunasnya itu telah ikut bersama yang kita rempel ini, yang kita putil ini. Nah, jadinya makanya jangan dipotil. Nah, seperti yang ini. Ini sudah tepat dia tumbuh di sini, tetapi belum saatnya untuk kita pelihara. Karena ini masih B1. Yang ke sebelahnya ini juga. Nah, ini. Nah, kalau 2 seperti ini boleh kita rempel satunya yang bawah atau yang atas. Nah, ini saya rempel saja yang bawah ini. Saya potil. Nah, kemudian yang di sebelahnya lagi, karena saya memang mengharapkan tumbuhnya di sini suatu saat nanti atau setelah ini B2-nya nanti. Nah, jadi saya potong saja ini. Saya sisahkan tunggulnya. Bisa dilihat. Saya sisakan tunggulnya seperti ini. Seperti yang ini tadi. Mana tadi? Seperti yang ini tadi. Saya sisahkan tunggulnya. Karena harapan saya akan tumbuh kembali dari sini. Karena pada susunannya ini sudah tepat 4. 1, 2, 3, 4. Sudah 4 seperti ini. Jadi kalau ada yang keluar dari pangkal seperti ini. Nah, ini saya potil saja. Ini saya potil juga ini. Nah, yang keluarnya dari bonggol ini. Karena saya tidak membutuhkan yang keluar dari bonggol lagi. Seperti ini. Bahannya ini
memang sudah tepat. Nah, ini waktu itu saya potong seperti ini, saya sisakan tunggulnya, juga yang sebelah ini saya sisakan tunggulnya dari yang tahun kemarin itu. Sekarang sudah memasuki B2. Ini sudah B2. Nah, jadi karena ini B2 yang B1-nya telah selesai, jadi ya benar sekali dia tumbuhnya dari sini. Nah, dari yang saya harapkan. Karena tahun kemarin itu dia sudah tumbuh dari sini. Sudah tumbuh dari sini. Tetapi tahun kemarin ini saya potong. Kenapa saya potong? Karena belum saatnya tahun kemarin itu untuk saya pelihara. Makanya saya potong tahun kemarin itu. Ini masih ada bekas-bekas tunggulnya. Nah, yang sebelah ini masih juga ada bekas tunggulnya. Karena tahun kemarin itu yang ini masih dalam keadaan B1. Sekarang sudah B2. Sudah memasuki B2. Makanya saya pelihara yang ini kemarinnya. Saya pelihara ini sudah tepat tumbuhnya di sini. Karena memang saya mengharapkan tumbuhnya di sini. Nah, seperti itu juga dengan yang kesininya. Dengan yang kesininya itu, nah ini sudah ada bekas tunggulnya yang saya potong. Karena ini untuk jaga-jaga, yang ini juga sudah keluar ini. Kalau seumpamanya yang ini gagal, kita harapkan yang ini masih tepat tumbuhnya. Masih pada ranting raja yang ini. Jadi saya potong juga seperti ini. Nah, umpamanya nanti setelah saya potong ini, dia keluar lagi dari sini, tetapi belum saatnya untuk dipelihara. Boleh juga kita potong lagi. Jadi menyisakan beberapa tunggul di sini tidak apa-apa. Yang penting harapan kita apabila dia keluar tunasnya dari sini. Jangan jauh-jauh ke depan, misalnya sudah ke sini. Karena pada dasarnya kita menyimpan bahan itu yang bagusnya itu 1 jengkal atau lebih-lebih sedikit atau kurang-kurang sedikit. Seperti ini, kurang sedikit dari 1 jengkal. Mengapa pasnya berkisaran antara 1 jengkal lebih sedikit atau kurang sedikit? Karena kalau kita buat lingkaran seperti ini misalnya, umpamanya kita mau memelihara bahan di sini 1, di sini 1, di sini 1, sekarang juga di sini 1. Ini di tengah-tengah ini tidak tertutup. Maksud saya tidak tertutup, apabila matahari menerpa ke sini, matahari bisa menembus langsung sampai di tengah-tengah ini, bahkan sampai ke bawah-bawah sana. Matahari ataupun juga angin bisa leluasa masuk keluar atau keluar masuk dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Ini mengapa kita bagusnya menyimpan bahan itu berkisaran 1 jengkal lebih-lebih sedikit atau kurang-kurang sedikit dari bonggol ini, maksud saya 1 jengkal dari bonggol ini. Kalau sudah terlalu jauh ke sini misalnya, ini sudah tidak bagus lagi karena terlalu jauh dengan bonggolnya, maka pertumbuhannya nanti akan tidak maksimal. Seumpamanya kalau terlalu dekat atau kita ambil 3 jari ataupun berkisaran 6 mm misalnya, ini terlalu dekat dengan bonggol, jadi terlalu rapat. Apabila terlalu rapat, nantinya matahari itu tidak leluasa keluar masuk, menembus di tengah-tengah ini sampai ke bawah-bawah, dan juga anginnya tidak leluasa keluar masuk baik dari bawah maupun dari atas. Itu makanya jangan terlalu dekat dengan bonggol. Apalagi kita menyimpan asnya ini terlalu rapat, misalnya lebih dari 4 atau 5 seperti ini saya bukan buat as, karena ini adalah dahan produktif atau ranting produktif. Jadi ujungnya ini saya potong saja. Nah, ini bukan as ini. Jadi yang saya maksudkan as itu yang 4 ini. Mengapa saya sebut as? Karena ini untuk selamanya akan saya pelihara yang 4 ini. Umpamanya saya ingin memotong ini atau mengganti ini, saya pelihara tunas dari berkisaran 1 jengkal lebih-lebih sedikit atau kurang-kurang sedikit. Seperti yang ini tadi misalnya. Nah, untuk tahun depan ini akan keluar dari sini. Saya pelihara yang ini dan saya akan potong dari sini. Begitupun selanjutnya. Tahun depannya lagi, tahun berikutnya lagi misalnya saya pelihara lagi dari sini. Yang ini nanti akan saya potong. Kemudian yang ini juga. Nah, yang ini saya teruskan, yang ini saya potong nantinya. Jadi saya namai ini 4 as.
Nah, as ini yang saya maksudkan, as ini yang tidak akan diganti-ganti. Kalau bahan ini kita ganti, setelah habis ini nanti kita ganti yang baru. Umpamanya yang ini nanti setelah B2 akan saya pelihara perkisaran dari sini atau dari sini, tunas yang baru. Jadi yang dari sini ke sini tetap asnya saya simpan seperti itu, agar teman-teman bisa memahami dengan penjelasan saya ini. Bagi yang merasa bermanfaat video ini, silahkan subscribe. Yang belum melakukan subscribe, yang sudah melakukan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.